Sobat Lentera, kembali lagi bersama kami di Podcast Keliling bersama saya Catherine Ellison. Dan dalam Podcast Keliling ini kita akan membahas terkait strategi pencapaian pajak daerah Kabupaten Madiun. Nah, kita sudah jauh-jauh datang ke Kabupaten Madiun dan tentunya untuk ngobrolin masalah strategi pencapaian pajak daerah Kabupaten Madiun ini bersama Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Madiun Bapak Muhammad Hadi Sutikno dan juga ditemani oleh Bapak Ari Nur Surahmat, Sekretaris Bapenda Kabupaten Madiun. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Pak Sutikno dan Pak Ari, apa kabar? Baik. Oh baik ya, harus sehat ya Pak ya. Ini kalau saya melihat akhir tahun menuju tahun 2023 ini ceria semuanya. Kita itu harus ceria terus. Oh harus ceria. Karena begitu kita tidak ceria, customer kita juga lari. Oh, yang kita berhubungan layani, ya, Pak, ya? kita layani juga akan semakin tidak mood terhadap pelayanan kita, hingga kita harus ceria. Dengan situasi apapun, selaku pelayan kan harus ceria dan semangat, tidak boleh mengecewakan terhadap wajib pajak ketika mau meminta pelayanan kepada kita. Oke, kalau kita ngobrolin masalah harus ceria, harus di tahun 2023 ini apalagi apa yang menyambut 2023 sebentar lagi. Nah, pencapaian di tahun 2022 ini, kalau dari Bapenda sendiri Kabupaten Madiun ini, apakah ini sudah tercapai? Gitu? Sudah, kalau istilahnya bahasa gaulnya goalsnya udah oke. Alhamdulillah berkat semua dukungan dari tim, baik itu di internal maupun eksternal maupun dengan sistem yang kita bangun. Alhamdulillah tahun ini lumayan cukup besar. Kita hampir terakhir sampai hari ini sekitar 115% keterkaitan dengan pajak daerah. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah sudah di angka 104%. Terus pendapatan APBD kita sudah 100% lebih sedikit. Sehingga ketika persentase kita sudah sedemikian lumayan bagus, berarti memang harus ada beberapa hal yang kita lakukan evaluasi untuk peningkatan ke depan. Apa aja Pak evaluasinya? Evaluasi saya biasanya memakai teorinya JR Terry. Di teori JR Terry itu ada 4 komponen. Pertama money, method, dan material. Di itu bagaimana SDM kita, pengelolaan SDM. SDM ada, kemampuan ada, tetapi mereka belum mempunyai kualifikasi dalam hal ini, mungkin sertifikat dan lain sebagainya, juga tidak mungkin akan bisa bergerak. Di tahun 2021 kita sudah menyekolahkan penilai sekitar ada 16 orang. Petugas kita yang kita sekolahkan sesuai dengan amanat PMK 207 208 bahwasanya penilai itu harus punya sertifikat. Kita punya SDM bagus, tapi kalau tidak punya sertifikat tidak mungkin bisa melakukan penilaian. Karena persyaratan mutlak dalam penghitungan terhadap objek pajak harus bersertifikat penilai. Kita sudah punya 16 orang yang punya sertifikat. Terus tahun 2022 ini kita sudah melakukan diklat atau peningkatan SDM bagi pemeriksa pajak. Ada sekitar 16 orang di internal kita, terus ditambah dari inspektorat, dari BPKAD, dari Satpol PP. Jadi dengan adanya pemeriksa itu memungkinkan kita melakukan pemeriksaan terhadap objek pajak dan wajib pajak. Kan untuk memastikan ketaatan wajib pajak kan harus ada balance. Baik mereka memberikan laporan karena ada beberapa mata pajak yang sifatnya self assessment, mereka menghitung sendiri. Tapi penghitungan mereka, kita punya kewajiban memeriksa apakah mereka sudah melakukan penghitungan secara tepat. Kalau dirasa oleh kita itu penghitungannya belum tepat, kita bisa melakukan menugaskan staf
untuk melakukan pemeriksaan. Makanya tahun 2002 ini kita sudah menyekolahkan dan mereka sudah bersertifikat. Sekaligus nanti ini kan masih proses. Kita masih dalam kerangka persuasif. Karena pajak itu yang diatur di dalam Undang-Undang 28 yang sekarang sudah berubah menjadi Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang HKPD, pajak itu sifatnya memaksa. Pajak itu tidak ada kontribusi dari masyarakat yang mewajibkan kita memberikan pelayanan. Beda dengan retribusi. Kalau retribusi karena pelayanan kita baru ditarik kewajiban masyarakat melalui retribusi. Tetapi kalau pajak ini kewajiban warga negara yang dikontribusikan kepada pemerintah daerah. Nah, ada namanya jurusita juga kita sudah sekolahkan. Jadi jurusita ini sudah kita sekolahkan juga sejumlah 16 orang dan mereka akan bisa melakukan upaya paksa. Tetapi harapan kami jangan sampai terjadi. Upaya paksa kan tidak enak. Enaknya itu suka sama suka. Oh, iya, nah, kalau ada paksaan itu rasanya tidak enak. Makanya kita persuasi pendekatan supaya tidak ada keterpaksaan dari wajib pajak, sadar selaku warga negara taat untuk membayar pajak. Ke depan, ini kan kita berbicara kemarin, ke depan seperti apa? Mungkin ke depan kita mulai mempersiapkan, diklat untuk penyidik. Karena di Undang-Undang 1 ada kewajiban kita ada SDM penyidik pajak. Penyidik pajak itu seperti saya sampaikan, ini upaya terakhir kita. Apabila ada WP tidak melakukan kewajibannya, kita bisa melakukan pemeriksaan, begitu di sana ada indikasi pidana, penyidik masuk untuk melimpahkan kasus tersebut kepada pengadilan. Ini upaya terakhir, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Harapan kita di upaya pertama saja persuasif sudah selesai, tanpa harus ada upaya paksa. Yang kedua, money. Money ini kan di dalam sebuah organisasi tidak mungkin bisa lepas dari keuangan. Keuangan ini bukan untuk pribadi tidak, tapi untuk menggerakkan roda organisasi. Organisasi itu ada sistem dan subsistem. Semua harus bisa bergerak. Kalau ada subsistem satu saja tidak bergerak akan mempengaruhi kerja organisasi. Makanya seluruh komponen yang ada di Bapenda ini harus bisa bergerak. Subsistem satu dengan yang lainnya harus bisa saling komunikasi, harus bisa saling koordinasi supaya saling melengkapi. Tidak ada yang bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari subsistem yang lain. Jadi money ini termasuk memberikan hak kepada petugas supaya petugas ini tidak melakukan penyimpangan. Begitu haknya sudah diberikan sesuai dengan regulasi, dengan peraturan perundang-undangan, mereka sudah punya amanah untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, melakukan penagihan, melakukan penetapan, melakukan pengembangan tanpa harus, saya ulangi, tanpa harus meminta sesuatu kepada masyarakat. Kantor sudah cukup memberikan haknya, memberikan rewardnya, memberikan pemenuhan keuangan kepada mereka. Jangan lagi pelayanan yang ada di kita ada embel-embel tambahan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu yang masalah keuangan. Yang ketiga, kalau teori JRTR kan material itu ya sarpras. Kita sudah menyediakan tahun ini, kita sudah mengadakan mobil keliling kendaraan operasional APV itu kita lakukan jemput bola. Contoh ada wajib pajak di daerah Klangon yang cukup jauh dengan bank persepsi. Nah, begitu mereka kesulitan transportasi atau mungkin dianggap mereka itu ada kendala teknis yang mereka tidak bisa menyelesaikan, kita menjemput bola tim kita turunkan dengan bank persepsi untuk melakukan pembayaran di tempat. Uangnya kita tarik sehingga tidak ada lagi alasan susah tidak ada. Sudah kita bantu. Di daerah Kare, kita kan ada daerah pegunungan, tidak semua wilayah kita datar, ada Kare, Gemarang, sudah kita berikan pelayanan itu. Dan keterkaitan dengan material ini, sistem sudah kita benahi semua. Jadi sistem itu, sekarang tidak ada lagi mata pajak kita yang pembayaran tunai.
semuanya sudah melalui bank persepsi serta marketplace. Jadi marketplace itu di Kabupaten Madiun sudah berkisar 70 tempat lebih untuk melakukan pembayaran. Saya kira untuk pelayanan tidak terlalu menyulitkan, dan begitu banyak marketplace yang kita bangun untuk tempat-tempat pembayaran, masyarakat itu tidak besar ongkosnya dibanding membayar pajak. Kemarin kita mencoba ketika launching pertama kali di Gemarang di Ndurenan, masyarakat itu ada ketetapan pajak yang relatif kecil. 12.000 yang terendah kan 12.500. Ketika harus ke Bank Jatim yang ada di Bank Persepsi yang ada di Saradan, mereka mengeluarkan ongkos pembiayaan itu sekitar 50.000. Padahal kewajibannya hanya 12.500. Nah ini kan besar di ongkos. Makanya kita dekatkan pelayanan, kita komunikasi dengan Ndurenan, di sana ada BUMDes, BUMDesnya yang kita manfaatkan, dan BUMDes menyambut. BUMDes bisa menjadi tempat pembayaran pajak, tidak hanya PBB tapi seluruh pajak yang ada di Kabupaten Madiun bisa dibayarkan di BUMDes. Dan sistem kita sudah transparan. Kalau dulu kita ada website masyarakat sudah bisa proaktif untuk membuka pengawasan, membuka sistem, membuka ya semua informasi tentang pajak yang ada di website kita. Tahun ini, di akhir tahun ini, sekitar bulan November, Oktober-November, kita membuka lagi bentuk pengawasan dari masyarakat di Play Store, namanya PBB Kabupaten Madiun. Aplikasinya. Karena kalau website, kami yakin masyarakat kita kurang familiar. Tapi kalau Play Store, itu cukup familiar. Siapapun yang punya Android, mesti akan bisa membuka Play Store. Tapi kalau website mungkin ada kesulitan. Dan kita permasalahan-permasalahan itu kita evaluasi, kita berikan layanan lagi. Begitu mereka bayar PBB, setelah download Play Store, tinggal memasukkan NOP-nya, nomor objek pajak, mereka akan sudah tahu apakah uang yang sudah dibayarkan sudah masuk di sistem ataukah belum. Sehingga kalau itu nanti belum masuk di sistem, bisa laporan di desa, bisa laporan ke kecamatan, bisa laporan ke kami. Laporan kami tidak harus datang, cukup melalui WA, cukup melalui website pengaduan juga sudah kita berikan. Kita telusuri keuangannya di mana. Kalau masyarakat sudah membayar, ternyata di sistem belum terbayar. Dan alhamdulillah sampai detik ini belum ada pengaduan tentang pembayaran yang keterlambatan. Mudah-mudahan dengan pengawasan yang cukup ketat masyarakat kita berikan sistem untuk pengawasan, pemerintah desa kita berikan pengawasan juga sistemnya melalui website kecamatan sudah. Semuanya bisa mengawasi mata pajak, dan pajak yang ada di Kabupaten Madiun sudah tidak ada lagi pembayaran secara non tunai. Petugas kami sudah saya larang, bahasa Madura itu haram menerima uang tunai. Lah menerima uang tunai itu bahaya. Jadi semuanya harus non tunai ya, Pak. Semuanya sudah kita buatkan sistem, kita ciptakan sistem. WP itu langsung ke bank persepsi atau marketplace, baik secara online maupun datang sendiri ke marketplace, itu sudah bisa melakukan pembayaran. Jadi tidak ada lagi uang yang masuk di kami atau petugas kami yang menerima. Saya sudah melarang. Kalau seandainya ada petugas kami yang menerima tunai, hari itu juga langsung kami periksa. Jadi kami sudah keras kalau ini, karena ini sudah kebijakan, dan apalagi sekarang ada perpres tentang transaksi non tunai itu yang terbaru itu. Makanya kita mendukung perpres itu supaya nanti ke depannya masyarakat yang membayar kewajibannya merasa oh ternyata sudah tersalurkan, sudah bisa dilihat perkembangan pembangunannya. Uang itu tidak menggok ke sana kemari. Lah kalau menggok iya, dan bisa memantau. Semuanya bisa dilihat melalui sistem. Dan di sistem itu
tidak mungkin bisa dihapus tanpa ada penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan penghapusan sendiri tidak gampang. Cukup laporan dari desa, kan biasa itu laporan. Laporan dari desa, Pak, ini objeknya tidak ada. Biasanya gitu. Itu tidak serta-merta langsung kita hapus, tidak. Kita akan turun ke lapangan, dicek bener enggak. Apalagi kita sekarang sudah mempersiapkan, sudah hampir 8 kecamatan punya peta digital. Jadi petanya sudah digital lagi, tidak manual. Begitu dicek, di situ ternyata ada petanya kelihatan, akan dicek di lapangan, di cross check, ternyata kalau di situ ternyata bukan karena objeknya tidak ada, subjeknya tidak ada, tetap kita lakukan penagihan, tidak kita hapus, tidak serta-merta kita hapus. Karena sekali kita menghapus berarti tidak akan terbit tagihan pajak kepada objek itu. Kita sangat teliti sekali dan penelitian kita berlapis dari satu saf ke naik dan itu enggak gampang lah itu kita untuk melakukan penghapusan terhadap piutang tanpa ada sebab yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan sekarang kita juga sudah membagikan ke notaris-notaris itu tentang di sistem BPHTB itu untuk kemudahan investasi itu. Jadi investor yang akan masuk sudah tahu, oh harga di sini kan investor yang luar negeri, yang mungkin bukan warga Kabupaten Madiun atau luar kota itu bisa melihat. Luar angkasa boleh nggak? Oh boleh, yang penting bisa membangun kabupaten. Jadi di sana sudah begitu memasukkan knob di sistem itu akan ketahuan harga terendah di blok itu berapa, harga tertinggi berapa, sehingga investor mau masuk sudah jelas. Yang harus saya keluarkan, saya investasi di sini dengan luasan sekian, itu sudah bisa diperkirakan sekarang. Dengan begitu mudahnya, mudah-mudahan investor dari berbagai daerah bisa banyak dan alhamdulillah tahun ini cukup besar ya investasi yang ada. Berapa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau saya melihat data dari DPMPTSP 1 triliun lebih investasi di tahun 2022. Luar biasa. Tepatnya nanti datanya di DPMPTSP yang sudah melakukan penelitian itu. Kami rapat terakhir sudah 1 triliun lebih investasi masuk di Kabupaten Madiun. Mudah-mudahan tahun depan tidak 1 triliun, bisa 2 triliun. Kalau bisa semakin meningkat. Karena kenapa? Semakin banyak investasi masuk, semakin masyarakat kita akan makmur. Terus lapangan pekerjaan akan terbuka lebar, pengangguran akan berkurang. Mudah-mudahan dengan pengangguran berkurang ini Madiun akan semakin sejahtera. Nah, ini sesuai harapan Mbak Kety. Yang dengan sistem itu sudah terbangun semua, sudah tidak ada lagi yang non tunai yang dibayarkan sudah bisa dibuka, WP sudah bisa melihat sebenarnya berapa sih uang yang dimasukkan ke Kasda, itu sudah ketahuan semua. Artinya masyarakat sendiri nih bisa langsung melihat, ngecek sendiri ya Pak ya. Iya. Nah ini kalau tadi Bapak sempat jelasin terkait aplikasi ini juga cukup menarik ya Pak. Mungkin Pak Ari atau Pak Hadi Sutikno bisa menjelaskan ini gimana, atau Pak Ari yang menjelaskan. Pak Sep gantian. Ya. Nanti kalau saya ngomong terus air minumnya enggak ada nih. Jadi kalau aplikasinya ini apa saja Pak yang maksudnya bisa diakses oleh masyarakat itu, apa selain memasukkan NOP tadi ya Pak ya, gitu. Ya, kita di aplikasi sudah disampaikan untuk kemudahan dalam pelayanan kita, pengelolaan pajak daerah. Kita memang sudah membangun beberapa aplikasi, ada 3 aplikasi. Jadi kita yang pertama itu di PBB online. PBB online tadi sudah dijelaskan panjang lebar, itu masyarakat bisa melaksanakan pembayaran secara online, cashless, bahkan ke pelayanannya juga bisa secara online melalui pelayanan online di aplikasi PBB. Lain itu di BPHTB kita juga sudah ada BPHTB online, BPHTB itu
online itu sudah bisa diakses online melalui ini website atau aplikasi website. Di website itu ada, bisa diakses oleh semua notaris yang berhadapan dengan kita, dengan Bapenda. Kalau aplikasinya sendiri ini namanya apa ini? Ada namanya Si Kampung. Si Kampung itu yang ketiga. Jadi itu untuk mewadahi pajak daerah selain PBB dan PPHTB. Itu ada di Si Kampung, itu di aplikasi Si Kampung, Pak. Jadi pajak resto, pajak hotel, pajak MPLB, yang pajak parkir, hiburan, parkir. Oh, pajak parkir pun juga bisa. Ini ada perbedaan, ada perbedaan persepsi. Retribusi. Secara umum masyarakat itu masih menilai yang disebut pajak parkir termasuk parkir tepi jalan. Nah, padahal itu bukan. Pajak parkir itu kita kenakan pada pengusaha yang melakukan penitipan. Jadi ada pengusaha yang melakukan kegiatan penitipan, usaha penitipan. Nah, itu yang kita kenakan pajak parkir. Tapi kalau parkir tepi jalan itu namanya retribusi. Kewenangannya di Dinas Perhubungan, bukan di kami. Kalau kami seandainya ada mall mengusahakan ya, punya usaha parkir, nah itu kita tarik pajaknya. Jadi beda harus domainnya. Ya. Kalau retribusi itu bukan kewenangan Bapenda, tapi kewenangan dinas. Ya, jadi masyarakat ini harus paham bedanya retribusi dan pajak. Gitu. Oke. Terus kemudian aplikasinya itu selain pajak parkir sendiri apa aja Pak yang di dalam di situ, Pak? Ada di situ untuk pajak daerah yang selain PBB dan PPHTB. Jadi ada bisa untuk pelaksanaan self assessment ya, self assessment tadi sudah dijelaskan. Untuk yang pelaporan sendiri, pembayarannya sendiri itu dihitung sendiri, tapi kan kita juga punya kewajiban itu Pak, untuk menilai kepatuhan. Itu ada pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, kemudian pajak air tanah itu bisa, pajak reklame. Artinya ini juga memudahkan para pengusaha ya Pak ya? Jadi tidak perlu pengusaha itu datang ke kantor, sudah cukup melalui aplikasi itu mereka sudah bisa melakukan pembayaran pajaknya. Dan nggak perlu antri-antri juga? Enggak. Sekarang jangan lihat antrian di kami padahal ini akhir tahun nih. Kan enggak ada. Karena sudah tersistem. Pelaporan udah enggak ada lagi kita ketemu tatap muka dengan wajib pajak, sudah enggak ada. BPHTB saja sudah seandainya keberatan pun cukup dengan online. Mereka mengajukan online, kita jawab online. Jadi sampai kapanpun jejak digital itu tetap ada. Susah untuk dihapus atau dihilangkan. Jadi memberikan trust kepada masyarakat ya, kepada pemerintah begitu ya Pak ya. Ya, kalau kita lihat untuk PAD sendiri Pak, ini dengan PAD yang dihasilkan untuk tahun 2022, aduh susah sekali, 2022 itu seperti apa nanti dan target kedepannya di tahun 2023 kenaikannya berapa persen yang akan ditargetkan pencapaiannya? Gitu ya. Tahun ini target kita sebenarnya 79 miliar. Pajak daerah. Tapi sekarang sudah tercapai hampir 92 miliar. Jadi hampir ada 15 miliar kita kelebihan dari target itu. Dan kedepannya kita naikkan lagi 10%. Oh, kedepannya tahun 2023 kita naikkan 10% di tahun 2023. Lah kenaikan itu memang tidak akan membebani masyarakat. Jadi kita nanti akan memprioritaskan pertama objek-objek khusus yang mempunyai keuntungan lebih. Contoh, ini yang objek khusus itu kadang ada pertokoan dan lain sebagainya, itu yang kita melakukan penilaian. Terus ada beberapa kegiatan di sana ada keuntungan yang cukup besar, itu yang akan kita lakukan penilaian juga terhadap kenaikan pajak itu. Dan rata-rata setelah kita melakukan penelitian verifikasi, ternyata memang ada potensi yang masih bisa kita naikkan 10% itu. Oke, luar biasa 10% targetnya. Tapi kalau misalnya realisasinya lebih 20%, 30% itu enggak masalah ya Pak ya? Ya seperti tahun ini. Target kita 79, bisa nyampe 92 kan ada uang sekitar 13 miliar lebih. Ini mudah-mudahan
1 hari 2 hari ini bisa nyampe 15 miliar kelebihan dari target yang ditetapkan di dalam APBD. Oke, ini kabupaten tapi sudah luar biasa ya, artinya sistem pembayaran pajaknya, kemudian pelayanan pajaknya bagi masyarakatnya ini sudah istilahnya kata kerennya ya keren Pak gitu ya, luar biasa gitu, udah luar biasa karena semua sistemnya sudah online, jadi tidak ketinggalan lagi, tapi memang sudah digitalisasi begitu. Nah ini apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, responnya seperti apa sih Pak kalau? Kemarin kami ini tidak hanya pemerintah provinsi, tapi kami kan dalam pengawasan KPK. Kita penilaian dari KPK kemarin untuk tahun 2002 dapat nilai 100. Waduh, kayak ujian ya Pak ya? Iya, jadi apa yang kita lakukan itu dinilai oleh KPK. Jadi oleh KPK nanti bisa dilihat di MCP KPK Kabupaten Madiun khususnya penanganan pajak itu dapat nilai berapa muncul. Bisa dilihat, ini kan konsumsi publik bisa dilihat itu bagaimana penilaian KPK terhadap kinerja Bapenda. Tapi di Kabupaten Madiun penilaian ada 8 area penilaian oleh KPK, salah satunya Bapenda. Bapenda, oke. Tapi keren ya, transparan udah, kemudian pelayanan pajaknya dengan mudah udah. Terus apa lagi nih Pak yang belum tercapai nih Pak? Kalau kami seandainya boleh berangan-angan. Boleh, sangat dibolehkan Pak. Kan Angan-angan kan boleh dan Pak. Ya. Angan-angan itu cita-cita kan diawali dari angan-angan. Ya, betul sekali. Jadi nanti ke depannya kami itu ingin ada sistem ke depannya ini. Semuanya sudah serba online. Jadi teman-teman sudah tidak keluar lagi, penagihan juga dengan online. Maksudnya dengan online itu memungkinkan masyarakat kita yang tidak ada di wilayah Kabupaten Madiun seandainya di luar kota ataukah itu di luar negeri tetapi mempunyai objek pajak di Kabupaten Madiun bisa kita tagih. Sementara ini kan masih manual, pakai surat tagihan yang diberikan kepada desa, kadang dikirim melalui pos. Tetapi nanti begitu kita ini sudah mulai proses, tapi persyaratannya MOU kami dengan Dispenduk Capil harus ada persyaratan ISO. Nah, ini akan kita lakukan persyaratan ISO itu tahun 2023 ini. Ya, kita proses. Nanti kami integrasikan seluruh mata pajak dengan NIK. Nah, nomor induk kependudukan itu kan semua sekarang seluruh pelayanan di Indonesia ini dari berbagai instansi sudah mulai mengintegrasikan NIK itu. Nah, kami akan berusaha seluruh mata pajak kita integrasikan dengan NIK. Sehingga begitu sudah integrasi dengan NIK, kita akan lebih gampang untuk melakukan penagihan. Terus yang terpenting juga setelah terintegrasi itu, kita akan bisa memetakan potensi wajib pajak itu sendiri. Karena begitu terintegrasi dengan NIK, nanti SPPT sudah tidak perlu lagi dicetak. Kita ada penghematan lagi dicetak SPPT itu, hingga proses penghematan juga ada, proses penghematan di dalam penagihan juga semakin berkurang karena sudah pakai online itu. Kita mengingatkan seperti kalau sudah terintegrasi kan sudah bisa kita lakukan penagihan cukup melalui WA Center. Sudah ditagih pajak Anda belum bayar, sudah cukup dengan itu. Dan kedepannya kita juga buatkan regulasi bagi WP yang taat kita berikan apresiasi, bagi WP yang tidak taat kita berikan sanksi. Ini masih kita godok, sanksi tidak harus langsung ke penindakan, ada sanksi mungkin moral. Kan ini masih kita diskusikan, penempelan stiker itu cukup efektif enggak di dalam objek pajak yang belum bayar. Contoh PBB kita, dari sekian ratus SPPT belum bayar pajak, kita tempel stiker. Begitu ditempel stiker, masyarakat malu enggak kalau rumahnya belum bayar, sawahnya belum bayar. Ini akan kita lakukan. Jadi tidak langsung penindakan. Jadi kita berusaha persuasif dengan efek moral. Mungkin sanksi dari masyarakat, oh ternyata Mbak Kety cantik-cantik belum bayar pajak lah. Nah ini contoh seperti itu. Ini yang akan ada kita keringanan lakukan. nggak Pak? Misalnya warga ini
artinya memang udah nunggak pajak 1 tahun gitu ya PBB-nya gitu, rumahnya belum bayar nih Pak. Nah, terus kemudian dengan alibi atau alasan, iya nih Pak nggak ada duit Pak, gimana? Nah, ada keringanan nggak kira-kira? Contoh aja. Keringanan ada, tetap ada. Tapi semuanya kewenangannya Pak Bupati. Tetap kita melakukan pemeriksaan di lapangan, bener enggak? Loh ternyata ngajukan keringanan orangnya kaya, itu juga enggak boleh. Jadi nanti ada klasifikasi dan ada termasuk pembebasan. Banyak kemarin kita juga melakukan keringanan, terutama veteran, legiun veteran itu kita lakukan keringanan banyak yang kita lakukan, dan masyarakat kita juga sudah semakin semakin proaktif untuk pengajuan itu. Dan itu biasanya setelah ketetapan mereka mengajukan. Oke, luar biasa sekali. Ini sudah ada trust, rasa kepercayaan antara masyarakat dengan Pemkab Kabupaten Madiun, khususnya ini Dinas Pendapatan ya Pak ya. Nah, Badan Pendapatan Daerah Bapenda, kemudian juga memudahkan masyarakat untuk membayar pajak dan juga bisa langsung melihat begitu, dan angan-angannya nanti mendatang ini semoga tercapai begitu ya Pak Tikno ya. Nah Pak Tikno, sebelum kita akhiri, ada awal ada akhir ya Pak ya. Sebelum kita akhiri nih Pak, mungkin apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat supaya mereka tidak hanya wajib pajak aja bayar tepat waktu, on time begitu Pak? Ya, kalau kami mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Madiun untuk memenuhi kewajibannya. Kewajiban ini yang diberikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat, karena pajak itu ada pajak yang diberikan kepada pemerintah daerah, ada yang kepada pemerintah pusat, untuk tepat waktu. Itu pertama. Kedua, tidak mungkin kita akan membangun sebuah daerah, sebuah negara tanpa ada kontribusi dari masyarakat. Kita memberikan fasilitas, kemudian perizinan usaha dan lain sebagainya, termasuk subsidi dan lain sebagainya, itu termasuk untuk mendorong masyarakat kita semakin mandiri, bisa menghasilkan sesuatu yang ujungnya untuk kesejahteraan keluarga. Dan kita berharap masyarakat yang mempunyai nilai lebih mungkin, hartanya cukup tinggi, kan kewajiban pajak ini termasuk sharing. Mereka bayar pajak lebih tinggi, tapi nanti akan kita berikan melalui program kepada masyarakat-masyarakat yang masih kurang beruntung. Sehingga ada sharing yang akan dinikmati oleh masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat kita yang masih kurang beruntung. Apapun seberat yang menjadi tanggungan pemerintah daerah, tapi kalau kita laksanakan bersama-sama, kita laksanakan secara terbuka, kita diskusikan, insya Allah semua masalah itu akan terurai dan mesti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin ada masalah tidak bisa diselesaikan kalau niatan kita ingin menyelesaikan masalah itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Mungkin Pak Ari, silakan Pak Ari. Sampai salah saya Pak Tikno. Pak Ari mungkin pesan kepada masyarakat Pak. Oh iya. Harapan kami gini, Mbak. Kita kan sebagai pelayan masyarakat, pelayan pada wajib pajak. Jadi kita juga sudah membuka beberapa layanan baik secara online maupun manual. Kalau keterkaitan dengan adanya mungkin wajib pajak yang membutuhkan konsultasi atau wajib pajak yang mau mungkin di saat ada pengaduan atau ada keluhan, monggo itu dimanfaatkan. Nanti kita siap untuk melayani dan kita bisa sharing, bisa diskusikan bersama sesuai dengan ketentuan, karena kita menjalankan tugas tentu ada regulasi, termasuk saat ini yang kita pakai ini rompi Satgas, Satgas Pajak Daerah, termasuk untuk pelayanan itu. Nanti ada teman-teman dari Satgas yang melayani. Oke, artinya masyarakat Kabupaten Madiun ini nggak apa-apa kalau ada apa-apa silakan monggo didiskusikan supaya untuk lebih baik lagi ya Pak ya, dan lebih tertib lagi begitu. Baik, terima kasih Pak Tikno, terima kasih juga Pak Ari sudah bergabung bersama kami di Podcast Keliling. Terima kasih Sobat Lentera, saya Catherine Ellison pamit undur diri, sampai jumpa.